Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Keracunan makanan di Kadungora, Garut dialami oleh 131 orang siswa, guru hingga balita. Korban masih dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Cegah keracunan dan kecurangan dalam pemberian menu MBG di Jawa Barat. Pemprov akan membentuk Satgas yang bakal tampung aduan hingga menindak kecurangan. Bejat, seorang sopir antar jemput cabuli santri berusia 15 tahun berulang kali. Pemerintah Kabupaten Garut memastikan jumlah korban keracunan diduga akibat menu MBG sebanyak 131 orang. Mereka dirawat di 2 puskesmas dan RSU Dr. Slamet termasuk seorang balita. Hingga hari Rabu, Puskesmas Kedungora Garut masih dipenuhi korban keracunan makanan setelah menyantap menu MBG dari sejumlah sekolah yang terjadi sehari sebelumnya. Mereka dirawat di ruang rawat inap dan UGD Puskesmas. Sebagian besar masih lemas dan bahkan sebagian korban selain diinfus harus diberikan oksigen karena kesulitan bernafas. Banyaknya korban yang hari Rabu mencapai 131 orang membuat Puskesmas Kedungora kewalahan. Sehingga sebagian korban dirawat di Puskesmas Leles dan 4 orang di RSUD Dr. Slamet. Korban meliputi penjaga sekolah, murid SD, SMP, hingga seorang balita. Dugaan awal keracunan makanan disebabkan susu kemasan dalam menu makan bergizi gratis. Barusan saya mendapatkan informasi dari Kadis Kesehatan, ada 131 yang sedang mendapatkan perawatan. Evakuasi ke di sini dan di Les. Kabarnya ke rumah sakit juga, Pak? Ada 3 orang rumah sakit karena yang perlu penanganan yang lebih intensif. Katanya tadi ada balita juga, betul, Pak? Ada ya. Rumah sakit. Itu yang termasuk yang dibawa ke rumah sakit. Penjaga ya, yang pertama itu bahwa beliau salah satu yang diberikan kesempatan melakukan cek. Dan tadi juga sampaikan bahwa beliau yang pertama merasakan gejala tadi ya. Sudah bisa diperkirakan, tapi kita nunggu hasil penelitian lebih lanjut aja. Tapi benar Pak dugaannya dari susu kemasan? Ya, dugaan ya, karena ada tadi anak yang dia tidak makan, yang lain susunya nggak dimakan, dia nggak apa-apa. Di hari yang sama, petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Garut mendatangi dapur Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Kedungora yang memasok menu MBG ke sejumlah sekolah yang muridnya mengalami keracunan Selasa lalu. Polisi memeriksa menu MBG yang diberikan kepada para korban, termasuk susu kemasan yang diduga menjadi penyebab keracunan. Eko Syabudi melaporkan dari Garut. Belum lagi usai kasus keracunan MBG di Garut, puluhan pelajar SMP Negeri 3 lalu menderita keracunan saat sedang menyantap menu MBG di sekolah mereka. Korban pun dirawat di sekolah UKS sekolah dan puskesmas. Dan terjadi Rabu SMP Negeri Kota Banjar setelah puluhan murid tiba-tiba mengalami sakit perut dan di saat hampir bersamaan. Awalnya mereka dibawa ke UKS, namun jumlah tempat tidur tidak mengalami gejala keracunan semakin banyak. Mereka pun akhirnya dievakuasi ke Puskesmas Banjar dengan bantuan ambulans dari Dinas Kesehatan. Sakit perut disertai pusing dan diare dirasakan para siswa bahkan saat mereka belum selesai menyantap menu MBG. Mau gimana tadi? Sakit? Makan apa tadi? MBG. Tadi makannya apa aja, Dek? Ada ayam suwir, tempe, sama nasi. Ibu kenapa, Bu? Keracunan MBG, Pak. Itu menunya apa saja? Menunya ayam suwir katanya. Gitu. Asam atau gimana? Ya nggak asam, udah kasih. Nah, cuman baru dimakan setengahnya. Nah, terus puyeng. Udah puyeng kan ada sesak. Hingga menjelang tengah malam masih ada pelajar SMP Negeri 3 Kota Banjar yang datang ke rumah sakit dengan gejala keracunan.
Data Dinas Kesehatan, jumlah korban keracunan mencapai 71 pelajar. Mereka mendapatkan pertolongan dengan menempatkannya ke RSUD Kota Banjar, Rumah Sakit Banjar Patroman, dan Rumah Sakit Mitra Idaman. Para siswa mengeluhkan kondisi yang sama, yaitu sakit perut yang disertai sakit kepala dan sesak nafas setelah menyantap lauk ayam pada menu MBG. Ayamnya habis enggak itu tadi dimakan? Enggak habis. Asam gimana terasanya atau gimana? Asam. Seperti di RSU Kota Banjar, ada 30 pasien keracunan yang dirawat. Sebagian besar kondisinya sudah membaik dan mulai diperbolehkan pulang. Untuk sementara yang di ruangan ini ada 30 orang. Nah, dari 30 itu hasil observasi dan pemeriksaan dokter yang 23 boleh pulang. Kemudian yang 4 orang harus dirawat, yang 3 masih diobservasi di ruang ini. Itu gejalanya apa saja itu, Pak? Gejalanya kebanyakan pusing, mual, ada juga yang muntah. Guna memastikan apa penyebab keracunan, petugas Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan dan mengirimkannya ke laboratorium untuk diperiksa. Eko Syabudi melaporkan dari Kota Banjar. Tak hanya di Garut dan Banjar, murid SD Negeri Pasir Angin 02 Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor juga mual dan muntah usai mengkonsumsi makan bergizi gratis di sekolah mereka pada Rabu pagi. Korban pun langsung dilarikan ke RSUD Ciawi. Suasana panik sempat menyelimuti siswa dan guru-guru SD Pasir Angin 2 Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Usai upacara bendera, 3 siswa kelas 6 SDN Pasir Angin 2 mendadak mengalami mual dan muntah. Kondisi itu terjadi setelah siswa menyantap makanan bergizi gratis yang dibagikan pihak sekolah. Karena anaknya sedang upacara, setelah upacara mungkin juga fisik anak kan juga berhimas juga ya jadi bukan dari MBG-nya aja. Setelah upacara, 3 anak ini makan di kelas kan, habislah makannya. Berapa 15 menit atau 10 menit setelah makan MBG dia baru terasa pusing aja mual. Dan itu sudah diinikan ke anak-anak yang lain juga, tidak makan tahunya gitu. Ketiganya pun dilarikan ke RSUD Ciawi. Namun menurut dokter, gejala yang dialami oleh 3 siswa tersebut bukanlah akibat keracunan MBG. Menu MBG yang datang juga telah dicicipi guru sebelum disantap oleh murid. Hasil lab semua aman, tidak terindikasi keracunan. Adapun leukositnya itu tinggi tapi masih aman, tidak ada indikasi keracunan. Jadi tidak dirawat inap, nanti dikasih obat dan boleh pulang. Itu kata dokter. Nggak diakibat apa, Bu? Ternyata kita tidak dokter menyatakan akibat dari apa, dari bahan makan apa, dari karena enggak. Dari apa, Bu? Nggak dijelaskan. Setiap ada MBG juga, saya kepala sekolah atau gurunya selalu makan lebih dulu. Dicicipi dulu. Bukan dicicipi lagi, dimakan. Itu juga udah aman. Setelah itu baru dikonsumsi anak-anak. Iya, setelah itu dikonsumsi oleh anak gitu. Teman kelas para korban selamat karena saat ketiga korban makan, mereka tengah bersiap menonton pemutaran film G30 SPKI. Asep Solhin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, Gubernur Jawa Barat akan membentuk Satgas Makan Bergizi Gratis untuk bisa memastikan program ini berjalan tanpa penurunan kualitas makanan serta keracunan yang belakangan terus terjadi. Peristiwa keracunan massal di berbagai sekolah di Jawa Barat setelah ribuan murid mengkonsumsi menu makan bergizi gratis memaksa Pemprov Jabar bertindak. Untuk melindungi siswa penerima program makan bergizi gratis dari kecurangan dan musibah keracunan, Pemprov akan membuat satgas yang akan memantau dan menerima laporan jika terjadi pengurangan kualitas menu MBG serta dugaan keracunan yang disebabkan program ini. Pelanggaran akan ditindak tegas termasuk penutupan dapur SPPG hingga ancaman pidana. Pemprov Jabar juga mendorong agar dapur SPPG bisa berada di sekolah. Yang diberhentikan kan mereka yang menjadi pelaksana atau SPPG ya istilahnya. SPPG yang bekerjanya tidak sesuai dengan standar. Dan yang paling utama nanti minggu depan kita bikin MOU
kita bikin satgas dan kita bikin aturan-aturan yang bisa mengikat semua pihak. Misalnya begini, nanti ada layanan pengaduan. Jadi pengguna atau penerima manfaat MBG ini, manakala makanannya tidak sesuai dengan jumlah angka 10.000, maka dia nanti posting, dimasukin ke media sosial atau dimasukin ke grup WA, WA pengaduan. Nah dari WA pengaduan itu nanti akan melakukan recheck, kemudian dianalisis dan diperiksa oleh auditor. Betul nggak angka seperti itu? Dan ranahnya ada 3 kalau pengurangan itu. 1 adalah administrasi, 2 pemberhentian, yang ketiga adalah pidana karena itu adalah uang negara yang dikorupsi. Kemudian juga pemerintah provinsi ingin mendorong agar dapurnya ada di sekolah-sekolah. Satgas MBG baru akan dibentuk setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Jabar dengan Badan Gizi Nasional. Saat ini ada puluhan dapur SPPG penyedia makan bergizi gratis yang dihentikan sementara setelah terjadi keracunan massal di sekolah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.